Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar solih dan solihah? Semoga Allah selalu melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bertemu kembali dengan Bu Aini. Pada kesempatan kali ini, Bu Aini akan menjelaskan tentang keterhubungan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks visual. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, keterhubungan adalah keadaan terhubung. Keterhubungan berasal dari kata dasar hubung, yang artinya adalah bersambung atau berangkai satu dengan yang lainnya. Sebelum kita lanjut pada penjelasan berikutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang yang sholih. Amin. Keterhubungan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks visual. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menentukan keterkaitan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan, tulisan, atau visual. Siswa dapat menentukan gagasan pokok berdasarkan teks visual. Allah menciptakan makhluk tidak ada yang sia-sia. Demikian pula ketika adanya sebuah energi di bumi. Energi memiliki maksud untuk diciptakan. Begitu pula dengan sebuah teks dalam paragraf. Satu paragraf memiliki gagasan pokok dan pendukung. Di antara kedua gagasan tersebut memiliki keterhubungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Sholih dan sholihah, seperti pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo kita ingat-ingat lagi, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama dalam sebuah paragraf. Gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk memperjelas gagasan pokok. Sebuah teks tersusun atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Mencermati menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperhatikan dengan cara seksama. Seksama adalah benar atau tepat. Teks lisan adalah teks yang diucapkan. Teks tulis adalah teks yang disajikan berupa tulisan. Teks visual adalah proses penyampaian informasi kepada pembaca dengan menggunakan gambar. Cara mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf adalah bacalah atau dengarlah teks dengan seksama. Temukan topik dalam teks tersebut. Topik adalah hal yang dibicarakan.
catatlah pokok-pokok penting dalam teks. Perhatikan teks berikut ini agar kita bisa menentukan gagasan pokok dan pendukungnya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Pada topik teks tersebut adalah minyak bumi. Hal penting dari tiap paragraf tersebut adalah minyak bumi sumber energi. Kemudian, minyak bumi tidak dapat diperbaharui. Ketersediaan minyak bumi menurun. Menggunakan minyak bumi secara bijak. Sehingga gagasan utama dari paragraf tersebut adalah minyak bumi merupakan salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Perhatikan percakapan antara Bella dan Ibu berikut ini. Ibu, listrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara akan listrik, Bu? Mendapatkan dan merasakan manfaat listrik adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, negara wajib menyalurkan listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Selain berhak mendapatkan listrik ke seluruh wilayah Indonesia, setiap warga negara wajib menggunakan listrik dengan bijak. Lalu, siapakah yang bertugas menyediakan energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari di negara kita? Di negara kita, penyediaan listrik dilakukan oleh perusahaan negara, yaitu PLN. Pengguna listrik termasuk kita disebut pelanggan. Setiap pelanggan juga punya hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajiban kita sebagai pelanggan PLN, Bu? Kita berkewajiban untuk membayar pemakaian listrik yang kita gunakan. Haknya adalah kita mendapatkan energi listrik. Topik teks percakapan tersebut adalah hak dan kewajiban terhadap energi listrik. Hal penting dari dialog tersebut adalah setiap warga negara berhak mendapatkan listrik dan negara berkewajiban menyediakan energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Penyediaan listrik dilakukan oleh perusahaan negara, yaitu PLN, dan warga berkewajiban membayar pemakaian listrik yang digunakan. Sehingga gagasan utama dari paragraf tersebut adalah setiap warga dan negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan dan penyediaan energi listrik. Menentukan gagasan pokok berdasarkan teks visual. Teks visual hanya dapat dibaca oleh mata. Informasi teks visual dapat disusun dalam bentuk kalimat. Contoh teks visual. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar dapat kita ketahui bahwa gagasan pokok pada teks visual adalah menyimak informasi dari media elektronik. Dalam hal ini adalah televisi. Sekilas telah kita pelajari keterhubungan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks visual.
Semoga apa yang telah kita pahami pada pembelajaran kali ini membuat teman-teman dapat lebih amanah dalam menjaga alam sekitar dengan cara mencintai lingkungan. Sekian dari Bu Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.